Begini kira-kira ucapan beliau. Saya katakan, insya Allah Israel akan hancur di awal abad mendatang, tepatnya pada 2027. Israel tidak akan ada lagi. Beliau meyakini analisa tersebut bersumber dari dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hijrah Fest semuanya. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi di hari ini. Kita bakalan ngobrolin yang seru-seru. Kembali lagi dengan saya Sabrina Salim yang akan bahas tentang hancurnya Zionis di tahun 2027. Teman-teman udah pada tahu belum nih prediksi ini? Nah, yang memprediksi hancurnya Zionis di tahun 2027 bukan orang sembarangan loh. Syekh Ahmad Ismail Yasin memprediksi bahwa Zionazi Israel atau Zionis Israel akan hancur dan lenyap pada tahun 2027 mendatang. Buat yang lupa atau yang belum tahu nih tentang Syekh Ahmad ini, beliau adalah tokoh utama atau tokoh penting karena beliau adalah pendiri Humas. Dan beliau sudah bangkit dengan kemuliaan sebagai syahid di tahun 2004 silam. Syekh Ahmad pernah berkata, dan video ini sempat viral loh. Katanya gini, Israel berdiri di atas kezoliman dan penindasan, sehingga segala sesuatu yang lahir dari penindasan akan berakhir pada kehancuran. Jadi, menurut Syekh Ahmad, meski Zionazi Israel didukung dengan kekuatan besar, kekuatan itu tidak akan lama, tidak akan kekal. Nah, Syekh Ahmad juga mengibaratkan kekuatan itu sama halnya seperti manusia yang lahir, tumbuh, besar, tua, dan kemudian meninggal. Sama halnya dengan sebuah negara. Negara akan tumbuh, berkembang sedikit demi sedikit, kemudian berada pada puncak kejayaannya, kemudian akan hancur. Nah, Syekh Ahmad pun menganalisis saat Israel berusia 50 tahun, keberadaannya tidak akan lama lagi. Begini kira-kira ucapan beliau. Saya katakan, insya Allah Israel akan hancur di awal abad mendatang, tepatnya pada 2027. Israel tidak akan ada lagi. Beliau meyakini analisa tersebut bersumber dari dalam Al-Quran. Dikatakan ada fase generasi setiap 40 tahun akan berubah. Sebelumnya Palestina mengalami peristiwa Nakba di tahun 1948 pada 40 tahun pertama. Kemudian pada 40 tahun kedua Palestina mengalami peristiwa Intifada, di mana penduduk Palestina mengalami penyerangan, pengeboman, dan penindasan. Termasuk Syekh Ahmad yang wafat akibat pengeboman Israel seusai salat subuh di dalam mobil waktu itu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 40 tahun kemudian eksistensi Israel akan hilang. Hal ini Syekh Ahmad yakini jelas tercantum dalam syariat Al-Quran. Tapi sahabat hijrah menyadari juga nggak sih kalau prediksi Syekh Ahmad ini mulai terbukti loh. Nah, agresi Tufanul Aqsa inilah gongnya. Bahkan sahabat hijrah sudah bisa melihat loh tanda-tanda Zionis Israel akan musnah sebentar lagi. Beberapa di antaranya adalah Netanyahu pernah bilang kalau tentaranya mampu menghabisi seluruh Gaza dalam waktu 3 pekan saja di awal perang Tufanul Aqsa. Nyatanya, sudah masuk bulan ke-8 dan pejuang Gaza masih kokoh seperti gunung. Kedua, Zionis selalu memberikan data hoax alias bohong terkait jumlah tentara mereka yang tewas. Sudah 8 bulan ya agresi Tufanul Aqsa, tapi mereka cuma bilang 300-an aja. Padahal menurut orang dalam atau berita yang nggak resmi, tapi justru ini yang bisa kita percaya. Jumlah tentara Zionis yang tewas baru sampai bulan keempat agresi Tufanul Aqsa aja itu udah lebih dari 10.000. Bayangin, sekarang udah 8 bulan, artinya udah lebih banyak lagi yang tewas. Ketiga, Zionis nggak dapat dukungan dunia. Ya, udah nggak ada lagi dukungan internasional untuk Zionis Israel seperti dulu. Dunia saat ini berbeda dengan waktu tahun 1948 ketika mereka mulai menganeksasi Palestina. Tapi kini, mayoritas pemimpin dunia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Contoh, sikap Partai Republik di Amerika Serikat yang mulai melihat Israel sebagai liabilitas, bukan aset.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan Israel kegagalan untuk mengakhiri operasi militer di Rafah, kota paling selatan jalur Gaza, karena ini akan merusak hubungan dengan blok tersebut. Uni Eropa menyerukan kepada Israel untuk menahan diri agar tidak semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza dan membuka kembali titik penyeberangan di Rafah. Keempat, masalah ekonomi yang ada di tubuh Israel. Mereka akan menghadapi krisis ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kelima, krisis politik dan hukum. Israel telah mengalami 4 kali pemilihan umum dalam 2 tahun terakhir, namun tidak ada pemerintahan yang stabil dan efektif yang terbentuk di sana. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang dituduh korupsi berusaha melemahkan lembaga peradilan dan mengubah undang-undang dasar agar dapat mempertahankan kekuasaannya. Rencana ini menimbulkan protes besar-besaran dari rakyat Israel yang khawatir akan terjadinya penurunan norma, demokrasi, dan hukum. Dilansir dari NBC News, Menteri Pertahanan Yoav Gallant bahkan mengatakan rencana Netanyahu mengancam keamanan nasional Israel karena dapat merusak moral militer dan menyebabkan perpecahan sosial. Tanda-tanda inilah yang meyakinkan kita bahwa sebentar lagi Zionis Israel akan musnah, karena saat ini Zionis Israel sudah kalah. Oke sahabat hijrah, tadi kita udah bahas ya tentang prediksi bahwa Zionis Israel sebentar lagi akan musnah. Tepatnya di tahun 2027, sesuai dengan prediksi tokoh penting kita yaitu pendiri Humas, Sheikh Ahmad Yassin. Oke sahabat hijrah, kira-kira setelah ini konten apa lagi ya yang mau kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.